Mall Indramayu hadir. Baru-baru ini viral di media sosial, menjadi banyak sekali direspon oleh masyarakat. Baru pertama kali Indramayu memiliki mall. Namun, proses pembangunannya melewati masa yang cukup panjang. Bahkan sampai melewati 3 pemerintahan di Indramayu. Mulai dari pemerintahan Anas Sopana Supendi yang waktu peletakan batu pertamanya, kemudian saat pembangunannya, juga di masa Nina Agustina Luki Hakim, dan juga ikut meresmikan pembangunannya, dan di akhir kemarin pas waktu soft launching itu langsung oleh Luki Hakim sehari setelah dilantik jadi Bupati Indramayu. Nah, seperti apakah dampak atau imbas dari hadirnya Mall Indramayu ini terhadap nasib pasar tradisional di Indramayu? Baik yang di dekat mall itu sendiri ataupun pasar lainnya yang ada di Indramayu. Langsung saja kita akan ngobrol bersama politisi senior, yaitu yang pertama Bapak Dr. Haji Muhaimin MSI, politisi senior dari Partai Golkar yang juga Komisi 2 DPRD Indramayu, yang sejak 2009 menjadi anggota DPR. Yang kedua yaitu Haji Dalam SHMKM, politisi senior dari PKB Partai Kebangkitan Bangsa, sama juga sejak 2009 di Dapil 5 sama ya. Selamat datang Pak Haji Muhaimin. Terima kasih sudah kembali hadir di Alma Corner. Semoga nggak bosan. Ketemu lagi. Iya. Langsung saja Pak Haji, Kang Dalam dulu lah. Soal mall ini viral nih ya. Puasa datang langsung diresmikan gitu. Ini masyarakat antusias, seneng nih ada mall itu, tapi gimana nih kira-kira soal mall ini? Mall dulu secara umum dulu dah. Ya, karena sudah lama dinantikan, gitu kan. Ya tentunya masyarakat antusias ingin melihat seperti apa kan gitu kan. Di dalamnya seperti apa, kemudian produknya yang dijual seperti apa, kan masyarakat antusias ingin melihat. Cuma kalau saya ini sangat disayangkan kan gitu kan. Baru beberapa hari dilantik, Pak Bupati ini datanya ke mall kan gitu. Oh iya, ya, karena kalau mall itu kan kesannya untuk masyarakat yang berpenghasilan tinggi ya. Gitu. Kenapa kok tidak mengunjungi pasar kan gitu kan? Melihat pasar, kondisi pasar, kemudian bagaimana kondisi pedagang kan gitu kan? Lingkungan pasar seperti apa kan gitu kan? Kalau saya sih berharap seperti itu kan gitu, karena yang di jargon yang diusungkan ekonomi kerakyatan. Ya, divisi Indramayu divisi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati terpilih ini kan ekonomi kerakyatan. Dan sesuai juga dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah kita, ekonomi kerakyatan yang kita ingin tingkatkan itu usaha kecil menengah dan industri kecil dan menengah, itu yang ingin kita dorong kan gitu. Bukan tentang kehadiran tentang industri raksasa ya gitu kan, yang menyerap ekonomi masyarakat kita kan gitu kan. Malah pasar, kemudian UKM, IKM kita tidak terlibat di situ. Mungkin menurut Pak Haji Muhaimin gimana? Di sebelahnya itu ada pasar tradisional itu. Iya. Itu gimana? Baik, makasih ya. Pertama, keberadaan Mall Indramayu pastinya itu mulai sudah proses ya. Apalagi tadi sudah disampaikan 3 kepemimpinan yang dilampaui ya. Di mall ini nampaknya mungkin kalau saya lihat di awal perizinan, pastinya kalau bicara pada perizinan mungkin tata ruang yang sudah kita sampaikan itu semua sudah diproses.
Tapi dalam tahap pelaksanaannya mungkin pihak pengembang ini ada hambatan. Oke. Entah dari sisi permodalan sehingga itu lambat. Oh. Nah, hal yang begini juga menjadi catatan evaluasi bagi siapapun inspektor yang sekiranya sangat tidak kompeten atau mungkin dianggap kecukupan modalnya yang kurang dan seterusnya, ya. Jadi kita harus memberikan hati-hati kepada para inspektor yang investor, iya, kepada kepentingan masyarakat Indramayu. Okay. Nah, bicara pada konteks mall itu dalam perspektif positifnya apa sih gitu kan? Pertama, tentu ini membawa magnet perekonomian baru, ya, harapannya di mall itu. Tetapi kepentingan daerahnya seperti apa? Oke. Pertama, tentu dalam aspek pendapatan, ya, di mana setiap tahun itu kan ada pajak PBB, ya, itu juga menjadi bagian masukan sebagai PAD kita, kan itu menjadi kewenangan kita. Kedua, dari perspektif ada hiburan, misalnya di mall itu juga bagian dari pendapatan kita, termasuk pajak-pajak restoran yang ada di lingkungan mall itu sendiri. Tetapi yang menjadi harapan keberadaan mall sesuai jargon visi misi Bupati hari ini, bagaimana terobosan Bupati supaya wilayah-wilayah produk kita di daerah ini, UMKM misalnya gitu, ya, home industri yang kira-kira bisa masuk pada wilayah mall itu sendiri. Itu menurut saya. Itu yang paling penting. Disiapkanlah lahannya atau gerainya atau standnya di situ. Itulah goodwill Bupati. Keberadaan mall itu jangan dikuasai oleh, maaf, yang punya brand-brand yang sudah itu. Kita harus hadir di sana. Ya, menumbuh kembangkan bagaimana di area mall itu juga harus kita berdayakan UMKM kita di sana. Ya, supaya ada ciri Indramayu dari sisi kuliner dan lain sebagainya. Positifnya itu. Nah, sekarang mungkin dampak dari adanya mall, terutama yang terdekat dulu dah, pasar Indramayu itu, ya. Itu kan ada pembangunan yang belum selesai tuh di sebelahnya itu. Betul. Nah, itu sekarang hadir mall gitu. Apakah nanti akan makin terbengkalai pembangunannya atau makin gimana nih sosok pasar tradisional itu? Iya, ini tidak menampilkan ya pasar tradisional seperti apa. Kita juga ada perda yang kita harus lindungi. Perda tradisional itu. Keberadaan pasar Indramayu tradisional ini sebetulnya yang existing sudah ada. Itu di sebelahnya lagi kita sudah ada bangun pasar pengembangannya. Belum digunakan. 3 tahun terakhir, zaman Bupati sebelumnya, sejak itu zamannya Ibu Ana, Pak Supendi, itu sudah dibangun itu. Ibu Nina udah jadi juga tidak dimanfaatkan. Nah, ini problemnya apa? Kita memang belum kita urai. Ada apa sih masalahnya ini? Ya kan? Itu kan sayang. Ada APBD kita. Nah, ini penataan ini juga menjadi penting. Nah, belum ada lagi higienis. Dulu pasar ikan. Yang khusus itu rencananya untuk ikan. Produk itu ya? Sebelahnya. Tapi hari ini tidak higienis lagi. Padahal itu ikan yang basah itu sudah ditempatkan meja-mejanya apa. Tapi orang sekarang lebih enjoy gebrakan di pinggir jalan. Nah, itu kembali kepada yang saya ingin sampaikan. Pentingnya fasilitasi regulasi itu di situ hadir pemerintah itu. Supaya diatur. Ini kan seolah abai, menjadi pembiaran. Bisa dibayangkan Pak Ali, saya ingin bicara pasar kita. Kita punya 14 pasar daerah. Yang hari ini monoton begitu. Sisi pendapatannya tidak maksimal. Ini harus diterobosi oleh pemerintahan hari ini. Harus ada terobosan bagaimana mengelola pasar yang benar tradisional ini. Misalnya ada perusahaan daerah, KPD, dan seterusnya. Di samping tadi, bisa dibayangkan, saya ingin bilang contoh Jatibarang yang saya ketahui. Itu karyawannya, PNS-nya paling ada 5-6. Belum ada yang outsourcing. 40 orang ngelola pasar Jatibarang, yang pendapatan seharinya hanya paling lebih kurang 3 juta. Itu pendapatan kan dari pasarnya? Dari pasar retribusinya gitu loh. Itu kan aduh tidak berbanding lurus. Hadir dong di situ. Belum pada penataan. Semerawut dan sebagainya. Potensi Jatibarang itu luar biasa. Untuk yang menjadi kewenangan kita. Dari parkir, dari penempatan kios dan lapak-lapak. Belum pada pasar tumpah yang hari ini mengganggu jalan provinsi. Yang setiap Rabu dan Minggu itu? Rabu dan Minggu itu kesannya di luar sana, Indramayu itu nggak bisa ngatur. Kalah sama preman-preman.
Itu PR yang harus segera dilaksanakan. Itu baru perubahan. Saya ingin mohon maaf, kalau dulu bahasa Pak Luki itu nantang anggota dewan, masih ingat ya, dalam konteks kebaikan tentunya. Hari ini kita ingin, di mana ada perubahan tidak VR 5 tahun ke depan ini untuk Pak Luki M. Saifuddin, menata pasar Jatibarang saja. Artinya Pak Haji mau nantang Bupati. Kebijakannya betul nggak sesuai nggak? Itu tugas kita untuk mengkritisi eksekutif. Itu ke depan saya akan lakukan itu. Kalau itu nggak ada seperti aja, sudah itu jangan diharap. Nah, Kang Dalam, tadi udah ngomongin pasar tradisional nih. Nah, berarti sejauh mana pengaruhnya pasar tradisional terhadap adanya mall di Indramayu? Apakah memang nggak berpengaruh atau berpengaruh dampaknya gitu? Atau harus diperbaiki nih pasar tradisionalnya gitu? Seperti tadi kata Pak Haji. Pasti ada pengaruhnya kan gitu. Pasti dengan kehadiran tempat yang nyaman kan gitu kan, yang orang bisa sambil jalan-jalan kan gitu kan. Pasti ada pengaruhnya, ada dampaknya. Oleh karena itu pemerintah daerah ya tadi harus hadir kan gitu kan. Bagaimana para pedagang yang di pasar-pasar daerah ini, yang berada di pasar-pasar tradisional ini, kehadiran mall ini tidak begitu berdampak kepada mereka. Pada pasar tradisional. Iya, oleh karena ada 14 tadi itu. Makanya harus ada penataan kan gitu kan, penataan lokasinya, penataan pedagangnya, dan juga pendukung-pendukung yang lainnya kan gitu. Jadi Bupati Pak Luki Hakim sampai hari ini saya belum melihat ataupun belum expose ya. Mereka Pak ini kan aktif di medsosnya. Kapan mengunjungi pasar daerah? Kapan mengunjungi pasar tradisional? Karena harus tahu kondisinya kan gitu kan. Apakah akan dibiarkan seperti itu atau kita rubah? Bisa menyanyi mall maksudnya gitu. Ya paling tidak kan kondisi yang sedikit nyaman lah. Kalau nyaman banget kan itu di mall kan gitu. Nyaman lingkungannya kan gitu. Sekarang lihat di pasar-pasar tradisional kondisinya seperti apa, apalagi musim hujan kan gitu. Pasar Patrol itu ketika hujan, masya Allah lingkungannya gitu. Hadir dong di sana, lihat. Itu pasar Parean itu yang ke Pantura itu gimana? Pasar Kandang Iya, pasar Kandang Haur. Ya kan, pasar Kandang Haur itu sekarang malahan orang itu ketika hari pasaran itu jualannya di pinggir jalan. Padahal itu kan sangat berbahaya kan gitu. Pantura ya? Iya, Pantura yang lalu lintasnya begitu padat kan gitu kan. Kemudian ya pasar lain lah gitu di ini juga perlu dilihat. Maksud saya, mangga ayo kita tata. Nah, tadi soal usulan dari Pak Haji Muhaimin soal atur dengan salah satu caranya dengan mempedekan. Artinya ada BUMD khusus ya untuk ngurusi pasar gitu. Jadi dari 14 pasar ini. Nah, apakah itu mungkin regulasinya terjadi di Indramayu gitu? Itu sangat. Itu cita-cita kita sejak dulu kita masuk dewan. Keberadaan bagaimana potensi Jatibarang misalnya yang saya dekat, yang saya ketahui, pendapatannya setahun cuma 200 juta misalnya. Kita kan bisa melihat aspek yang mendapatkan di pasar itu seperti apa. Ya. Bayangkan Pak Ali, kalau ngelihat perencanaan dulu pasar Jatibarang itu, seingat saya kan depan stasiun. Pindahnya ke Bulak itu, ke sana yang sudah dibangun, itu perencanaan cukup bagus awalnya. Bagaimana merelokasi, ya, karena ada kebutuhan pasar tumpah setiap Rabu dan Minggu, pasar kain itu, dan itu berpotensi nilai ekonomi yang luar biasa. Kalau itu dijalankan dengan baik, ini kan sayang. Dulu tempat parkir dijadikan kios lagi. Padahal kios ini, coba lihat, saya ini ngomong bisa dipertanggungjawabkan. Satu pemilik kios bisa 2-3 dipakai gudang. Tidak efektif. Di dalam sana itu tuh banyak yang kosong. Di pasar? Di pasar itu. Siapa sih yang ngatur itu? Itulah fungsinya pelayanan siapa? Hadirnya pemerintah di sini. Untuk mengatur itu. Ini kan nggak ada yang begitu tuh. Iya. Yang sudah ditatar sana, daging-daging harapannya.
kalau jalannya nyaman itu akan menuju ke sana. Ini daging ada yang di pinggir jalan, ada yang di dalam dan sebagainya. Siapa yang menata itu? Itu tugas kepala pasar dan kawan-kawan. Sekarang lihat Mas, dari mulai perumahan ini prihatin lagi. Jatibarang kita mau ke pasar. Itu sudah berdiri tenda-tenda di pinggir jalan. Itu nanti kali itu bisa penuh. Siapa yang hadir di situ? Cuek. Pol PP diam saja, tidak ada bergerak. Kita bukan antipati kepada para pedagang. Itu hadirnya eksekutif, regulasi itu di situ. Fasilitasi aturan itu penting. Untuk bagaimana hadir menata ruang itu. Tuh, Mas. Jadi bagaimana ke depan? Saya optimis. Namanya PD ini, ya kan, semacam punya milik badan yang punya di profesional itu, dan kita targetkan pendapatannya. Nah, jadi ini persoalannya di situ. Ya balik lagi ke soal tadi BUMD, pasar di BUMD kan itu ya. Jadi memang sangat mungkin ya kan. 14 pasar. Mungkin. Regulasinya bisa ditempuh. Iya sangat. Bisa. Itu sudah cuma tadi masalahnya kenapa itu dilaksanakan? Ada apa kan? Padahal kita mendorong untuk itu, Mas. Untuk itu segera dirubah pasar itu menjadi perusahaan daerah yang dikelola jelas. Iya kan? Dinas itu mantau. Sekarang dinas diam di situ apa coba? Ngatur pedagang aja susah. Iya kan, tenaganya tadi ada 40 orang dengan outsourcing, pendapatannya sehari cuma dapat 3 juta. Mau bayar gimana? Efisiensinya di mana? Jadi selama ini pasar ini di bawah Diskoperindak ya? Iya. Ininya apa? Pengawasannya, pengelolaannya gitu. Betul. Ya. Dengan kepala pasar ya dibentuk gitu ya. Iya. Ya, kalau misalnya di BUMD kan, apakah nanti BUMD tersendiri atau masuk ke BWI atau gimana nih menurut? Ya kalau saya sih, kalau dijadikan BUMD ya tersendiri, khusus mengelola pasar. Karena pasar kita itu kan banyaknya, ada 14 pasar daerah, yang itu karakteristiknya kan beda-beda nih kan gitu kan. Kalau misalkan di Patrol itu kan cenderung di sana banyak itu kan sayur kan gitu kan, sayur mayur kan gitu. Hasil petani yang di sekitar situ kan gitu kan ditampung di situ, kemudian dikirim ke luar Indramayu. Walaupun memang ada yang lainnya kan gitu kan. Kemudian yang lebih penting itu kan gitu kan, menata para pedagang supaya menempati kios yang sudah disediakan. Untuk yang ada kios-kios itu kan. Jangan sampai kita seperti punya pasar Jatibarang, punya pasar Karangampel kan, Indramayu. Iya, pasar Indramayu, pasar Kandahaur, Cilet itu kan, orang malah pada keluar, pedagang itu malah keluar. Nah, apa itu mungkin penyebabnya? Mahalkah atau memang tempatnya kurang strategis sehingga orang nggak laku atau gimana itu? Mungkin nggak mau pedagang ke situ, mahal mungkin. Mungkin salah satu dia bakal ngarep orang banyak lihat, karena sudah faktur laris lah, begitu mungkin itu jadi penyebab. Semua itu kalau ya kita kan kebutuhan ya, kita kan kebutuhan orang yang mau beli apa asal itunya rapi, itulah sebetulnya menjadi persaingan memang dengan pasar modern dan pasar tradisional di situ. Kata kuncinya bahwa lagi-lagi kita sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah ini adalah mengatur tadi. Itu penting, Mas. Kalau nggak begitu itu kita intinya kita diatur dalam bentuk aturan BUMD lah gitu ya. Nah, kita balik lagi ke persaingan hadirnya mall gitu. Artinya harus dong mall pasar tradisional ini memperbaiki diri gitu ya. Karena kita ada mall nih saingannya gitu. Bukan pasar lagi tapi mall gitu. Nah, balik lagi ke mall. Jadi mall itu sendiri apakah memang sudah diatur misalnya PAD-nya seperti apa gitu kan? Atau di lingkungannya itu kan jalannya jalan ini jalan, ada jalan kecil nih. Sekarang udah mulai nih ada warung di situ. Itu boleh berjualan di jalan-jalan itu tuh di sampingnya mall tuh. Itu gimana tuh? Oh iya. Pengaturannya ya. Iya. Ya ini perlunya hadirnya pemerintah kan di situ kan gitu kan. Mestinya kan gitu kan.
Kalau jalan, bahu jalan kan gitu kan, trotoar ya sesuai fungsinya. Ketika itu tidak sesuai fungsinya ya ditertibkan. Ya kan, ditertibkan, tentunya tidak mengusir, tapi ditata kan ini, ditata. Mana nih kan gitu kan. Jadi itulah perlunya hadirnya pemerintah itu kan gitu kan. Jangan hanya membersihkan kemudian mengusir, tidak mengasih solusi. Ya. Oke. Nah Pak, mungkin DPRD selama ini kan sudah dilibatkan dalam adanya mall itu. Kira-kira potensi pendapatannya itu adanya mall itu berapa sih Pak Haji? Ini sesuai bicara pada pendapatan ya. Iya. Kita kan ada yang namanya bicara pendapatan itu pajak dan retribusi, yang itu menjadi kewenangan kita yang sudah diatur. Cost list apa saja yang kita ambil. Kalau bicara pada konteks mall, karena itu wilayahnya milik mall, misalnya di situ ada parkir, itu parkirnya kita diminta pajaknya, itu pendapatan buat daerah. Ya, parkir dia kan pakai elektronik sebagainya. Kita cek, siapa dalam leading sektor pengecek itu disub. Tapi nanti dihitung, oh berapa masukannya, masuk ke kas daerah, bentuknya pajak parkir. Pajak restoran, di sana kan ada restoran-restoran yang sudah skala nasional, termasuk restoran daerah yang itu dianggap dan memang ada kewajiban bayar pajak restoran. Ya. Pajak hiburan misalnya, di sana ada film misalnya, ada X1, itu kita potensi pendapatan kita sebagai pajak hiburan. Jadi memang sudah diatur. Sudah ada. Selama ini masih di dinas apa itu, Pak? Itu kalau untuk pajak langsung ke BKD. BKD. Badan Pendapatan Daerah. Bapenda. Sudah gitu. Itu potensi ruang pendapatan di mall itu lebih bukan pada retribusi tapi pajak. Termasuk pajak PBB yang setiap tahunnya itu nanti kita kewajiban bayar. Jadi dampak itunya ada pendapatan. Yang paling penting tadi, bagaimana merekrut sesuai visi misi bupati yang UMKM tadi. Misalnya komunikasi dengan pemilik mall agar disiapkan gerai yang hasil UMKM kita. Itu namanya inisiatif. Misalnya pengrajin dodol pelem mau dijual di mall, misalnya ada siapkan gerainya. Ya, jangan di pinggir-pinggir jalan yang itu mengundang kumuhan. Sesuai fungsi tadi, itu tortor dibikin warung. Ini yang susah tuh siapa itu? Itulah hadirnya pemerintah di situ. Di kita ini lemahnya begitu. Kenang belenak, pakai dan sebagainya. Aturan-aturan itu abai. Itu fungsi pemerintahan sekali lagi. Fasilitasi regulasi itu di situ. Kita itu lemahnya sering itu di Indramayu itu begitu. Pak Haji. Mungkin langsung saja ke segmen akhir ya. Jadi soal bagaimana sih pasar tradisional untuk memperbaiki dirinya gitu agar memang tidak juga terlalu terkena dampak lah dengan hadirnya mall itu seperti apa harusnya, dan penataan mall juga harusnya seperti apa. Mungkin langsung saja closing statementnya Pak Haji, Kang Dalam, dari Kang Dalam dulu ya. Mungkin seperti apa, mungkin silakan. Iya. Untuk menata pasar tradisional, kita belajar ke daerah lain yang bisa atau berhasil menata pasar tradisional menjadi pasar yang modern. Itu ada di kota Yogyakarta. Kita bisa lihat di sana penjual tradisional itu naik kelas, gitu. Karena apa? Ditempatkan pada tempat yang nyaman, tempat yang mewah, yang mengundang orang betah untuk berbelanja. Jadi mari kita tata pasar tradisional kita dengan kepemimpinan yang baru ini. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan karena salah satu visinya adalah ekonomi kerakyatan. Kalau itu tidak ditata, pasar tradisional tidak ditata, pasar daerah tidak ditata, jangan harap ekonomi kerakyatan bisa tumbuh di Kabupaten Indramayu. Terima kasih. Mungkin Pak Haji Muhaimin. Terima kasih. Terakhir saya ingin menyampaikan untuk mengelola sebuah pasar, ya. Pertama tentu keberadaan mall, walau bagaimanapun itu baru dan itu adalah harapannya membuat magnet
ya masyarakat Indramayu dalam berbelanja ya untuk menjadi daya beli. Tapi keberadaan mal itu bukan berarti menjadi hal tantangan serius, tapi bagaimana berkolaborasi ya dengan kebijakan daerah dan memberdayakan khususnya para UMKM yang ada di wilayah Indramayu sehingga masuk pada wilayah mal itu sendiri. Seperti apa bagaimana, tentu ini wilayahnya wilayah eksekutif, supaya ini menjadi ada sinergi masyarakat yang pembeli Indramayu, tapi juga tidak kalah juga pedagangnya juga orang Indramayu. Nah, keberadaan pasar tradisional, saya punya keinginan dan cita-cita bagian BUMD kita yang sudah hari ini jalan. Contoh misalnya, mohon maaf, kita punya cita-cita karena kita penghasil padi ada resenter, itu sebetulnya terobosan BUMD kita, tapi itu belum jalan, bahkan stagnan. Kita punya juga terobosan bagaimana untuk SPBE kita, itu ada sarananya. Sudah jalan, sekarang tidak jalan. Dulu kita untuk punya lagi dalam kegiatan menunjang infrastruktur, punya batching plan, ya. Itu dulu ada, sekarang juga mati, tidak tahu kemana jelas abangnya. Termasuk kita punya bagaimana untuk menyiapkan sarana pupuk, sudah ada, tapi kita juga belum jelas. Nah, keberadaan terakhir, kita punya 14 pasar tradisional ini, saya ingin dan berharap di pemerintahan hari ini, agar menciptakan di BUMD kita itu sebagai lembaga baru, yaitu PD Pasar. Yang pada gilirannya Jatibarang, Karangkampel, Indramayu, Horgolis, Patrol itu menjadi UPT dari BUMD sendiri. Sehingga terukur pendapatannya. Sehingga bagaimana kenyamanannya. Itu semua dibutuhkan goodwill Bupati, Wakil Bupati dalam rangka menciptakan sarana pasar yang lebih baik, nyaman. Sesuai cita-cita, visi misi itu tadi, aman dan nyaman. Tidak seperti ini. Saya kira itu harapan dari kami, mudah-mudahan tetap harus optimis, kita positif, karena pergerakannya belum terlihat. Ini semua akan dilihat, progres positif dan tidaknya 1 tahun ke depan. Bagaimana kinerja Luki yang akan kita potret dalam laporan keterangan pertanggungjawaban di tahun 2005, yang akan disampaikan 2026. 26, oke. 25 yang akan disampaikan 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji, luar biasa. Kang Dalam, luar biasa. Itu nanti kita akan nantikan di episode berikutnya. Tetap di Alma Corner, simak, oper, no baper. Terima kasih Kang Dalam. Pak Haji, terima kasih. Alhamdulillah.